Perkembangbiakan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami perkembangbiakan. Demikian pula pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual, tanpa perkawinan, dan generatif atau seksual, dengan perkawinan. Tumbuhan yang memiliki bunga akan berkembang biak secara generatif. Sebaliknya tumbuhan yang tidak memiliki bunga, pada umumnya berkembang biak dengan cara vegetatif. 1. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. 2. Perkawinan pada bunga akan menghasilkan buah dan biji. 3. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan yang disebut benang sari dan sel kelamin betina yang disebut putik. 4. Apabila benang sari jatuh ke kepala putik maka terjadi pembuahan sehingga terbentuk biji. Jatuhnya benang sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan. 5. Selanjutnya, biji tumbuhan ini akan menjadi individu baru. Tidak semua bunga memiliki bagian-bagian yang lengkap. Ada bunga yang tidak memiliki putik, dan ada juga bunga yang tidak memiliki benang sari. Nah, bunga yang bagian-bagiannya tidak lengkap disebut bunga tidak sempurna. Adapun bunga yang mempunyai bagian-bagian yang lengkap atau ada putik dan benang sari disebut bunga sempurna. Proses penyerbukan yang terjadi pada bunga tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Jika tidak dapat dilakukan sendiri, tentunya ada yang membantu proses penyerbukan. Penyerbukan pada bunga dapat terjadi karena bantuan angin, air, hewan atau manusia. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Setelah terjadi pembuahan, bunga menjadi layu dan gugur. Dan dari biji tersebut dapat dimulai lagi kehidupan tumbuhan baru. Demikian seterusnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selain dengan cara generatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain dengan tunas, akar, dan umbi. A. Tunas. Perhatikan pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Tunas ini biasanya menempel pada induknya membentuk rumpun. Tunas ini dapat dipisahkan dari induknya dan dapat tumbuh menjadi individu baru. B. Akar tinggal atau rizoma. Tanaman jahe sebenarnya adalah akar yang menggelembung. Daun dan batang tumbuhan jahe tumbuh dari akar jahe itu sendiri. Akar yang demikian dinamakan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tanaman lainnya yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah rumput-rumputan, lengkuas dan kunyit. C. Umbi. Tanaman bawang berkembang biak dengan umbinya. Umbi ini dapat berupa umbi akar, umbi lapis, maupun umbi batang. Umbi akar merupakan akar yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi akar adalah wortel. Umbi lapis berupa batang pendek dan tebal yang berlapis-lapis. Contoh umbi lapis adalah bawang. Adapun umbi batang merupakan batang pendek, menebal dalam tanah yang mengandung cadangan makanan dan menghasilkan tunas tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara setek, cangkok, menyambung, dan merunduk. 1. Cangkok. Cangkok biasanya dilakukan pada cabang pohon yang berkayu, misal pohon mangga dan rambutan. Pada bagian yang dicangkok, akan tumbuh akar. Nah, bagian tersebut yang nantinya ditanam dan tumbuh menjadi tanaman baru. 2. Stek. Cara mengembangbiakkan tanaman ketela pohon adalah dengan menanam kembali potongan batang ketela pohon. Potongan batang ini dinamakan stek, yang selanjutnya akan menjadi tanaman baru. 3. Menyambung. Pada teknik menyambung ini digunakan dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya tanaman ketela pohon atau singkong dengan pohon karet. Bagian bawah dari sambungan adalah tanaman ketela pohon sedangkan bagian atas adalah tanaman karet. Hasil sambungan ini akan menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang berbeda dari induknya. 4. Merunduk. Merunduk yaitu menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Bagian cabang yang tumbuh memanjang dibenamkan di bawah tanah.
Bagian yang terbenam tanah ini dapat tumbuh akar baru. Contoh, anggur, apel, alamanda, dan anyelir. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan keturunannya. Hewan memiliki dua macam perkembangbiakan, yaitu secara kawin, generatif, dan secara vegetatif. Pada hewan yang berkembang biak secara generatif yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan, sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur, ovum. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu melahirkan, bertelur, dan melahirkan. 1. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur misalnya ikan, serangga, ayam, kadal, katak, dan buaya. Ada pula hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu platypus dan echidna. Berdasarkan tempat terjadinya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. A. Pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sperma hewan jantan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal adalah burung pinguin dan serangga. Setelah bertelur, hewan-hewan tersebut mengerami telurnya hingga menetas. B. Pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di luar tubuh adalah ikan dan katak. Katak betina melepaskan telur ke dalam air. Telur-telurnya ini dilindungi oleh lapisan lendir. Telur ini biasanya dibuahi di dalam air atau di luar tubuh induknya. Telur ini kemudian menetas dan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan naik ke atas daratan yang kering untuk mencari makanan. 2. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, kambing, sapi, gajah, orangutan, kanguru, harimau, dan kelinci termasuk contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Ada pula hewan mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. 3. Perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Selain kedua cara perkembangbiakan di atas, ada lagi hewan yang perkembangbiakannya merupakan gabungan dari ovipar dan vivipar. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi, makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat melalui cara membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Perkembangbiakan demikian dialami oleh hewan tingkat rendah. 1. Membelah diri. Membelah diri adalah membagi tubuh menjadi dua sama besar. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu amuba. Amuba adalah hewan bersel satu. Ukuran amuba sangat kecil. Kaki semu pada amuba ditarik ke dalam sehingga tubuhnya menjadi bulat. Pada saat itu, inti sel mulai terbelah menjadi dua dan amuba membelah diri menjadi dua. 2. Pertunasan. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Tunas akan terus tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Selanjutnya, tunas yang terpisah dari induknya akan tumbuh menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah hydra. 3. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara berkembang biak hewan tingkat rendah melalui pemotongan bagian tubuh tertentu. Kemudian,
potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih planaria.